lagi bertemu dengan saya Yudo di acara IG Live PA Online bareng Alkitab. Hari ini Senin 10 Maret 2025 dan kita masuk pada minggu kedua bulan Maret ya, dengan tema persiapan Paskah. Dan seperti biasa saya nggak sendirian aja, ini adalah Kak Rian dan juga Kak Feni. Dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan Paskah dari Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 14. Dan saya nggak capek-capek untuk ngingetin teman-teman untuk membuka Alkitab teman-teman dari Bilangan 9 supaya kita bisa bersama-sama menggali dari Alkitab ini ya. Nah, ini Kak Roma dan juga kalian sudah muncul. Selamat malam. 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 Iya, apa kabarnya teman-teman? Hujankah di sana? Kalau di Kalimantan sih aman, nggak hujan. Puji Tuhan. Jadi ini termasuk gampang ya kita ngundang Kak Roma dan juga guestnya ya. Oke, Kak Rian, apa kabar Kak Rian? Gimana persiapannya? Baik, persiapan sudah aman. Ya. Oh. Oke. Puji Tuhan ya. Iya, ini Ya, masih mengundang salah satu lagi nih, Feni belum bergabung ya. Oke. Teman-teman. Ya, topik hari ini kita akan membahas tentang ketetapan mengenai perayaan Paskah. Jadi kita ngambil dari Bilangan 9 ayat 1 sampai 14, satu kitab yang banyak banget peraturan dan juga angka-angkanya ya. Jadi teman-teman biasanya kalau punya resolusi membaca Alkitab, nah biasanya mentoknya di sini nih. Tapi kali ini kita akan berusaha mengulik, menggali gitu ya. Di apa sih yang di dalam kitab ini dan juga bagaimana kita menyikapi atau kita bersiap-siap memasuki masa raya Paskah dengan Bilangan 9 ayat 1 14 ini. Ya mungkin Kak Roma bisa share apa sih Alkitab itu Kak Roma? Iya, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering banget bergabung dalam Alkitab, bersyukur sekali gitu ya karena sering join, tapi yang untuk pertama kali mengikuti, kita terus ingatkan bahwa Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab yang Sabda lakukan untuk mempelajari pasal-pasal yang terkenal ya, pasal-pasal yang terkenal atau kita sebut pasal yang top, makanya namanya Alkitab gitu ya, dari sudut pandang yang baru gitu. Dan dalam penggalian Alkitab ini kita memakai satu metode yang bagus sekali, khususnya bisa dipakai juga untuk kalangan anak muda, karena kita dengan nama Sabda kita juga pakai metode namanya SABDA. Itu singkatan dari simak, analisa, belajar, berdiskusi, dan juga aplikasi. Itu Kak Yudo. Ya, jadi ini Kak Feni juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Kak Feni. Selamat malam Kak. Ya, puji Tuhan semuanya hadir cepat sekali ya. Jadi silakan mungkin kata-kata pembahasan ini. Sorry, Kak Feni silakan mungkin di-mute dulu. Ya, bisa di-mute dulu. Kak Rian silakan memperkenalkan diri, dari mana, kotanya tempat tinggalnya, domisili di mana, dan juga pelayanannya mungkin sedang melakukan apa. Silakan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Renatan. Saat ini saya di Solo bekerja, dan karena baru berada di Solo, saya belum aktif dalam pelayanan. Tapi kalau di gereja saya sebelumnya, saya aktif pelayanan sebagai tim multimedia. Oke, thank you Kak Rian. Ya, Kak Feni. Ya, halo Kak. Perkenalkan nama saya Feni. Saya berasal dari Kendari dan saat ini saya sedang magang di Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Kak. Nah, teman-teman di rumah, kita akan segera mulai untuk pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Tadi Kak Yudo sudah menjelaskan bahwa masih dalam tema Prapaskah gitu ya, atau persiapan Paskah. Kalau minggu lalu kita belajar tentang sejarah Paskah dari Keluaran 12, malam hari ini kita akan belajar bagaimana perayaan yang dilakukan Israel gitu ya dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya kita akan masuk dulu dalam doa pembukaan. Saya minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Baik, mari teman-teman kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan mengizinkan kami untuk bisa live bareng dan juga tanpa hambatan yang berarti. Kami ucap syukur Tuhan untuk cuaca, kami ucap syukur untuk internet, untuk device kami masing-masing, dan juga teman-teman kami yang juga sudah hadir. Kami ucap syukur Tuhan untuk semuanya ini, dan kami Tuhan mau pakai waktu ini untuk bersama-sama menggali dari Bilangan pasal 9 ayat 1 14,
Dan Tuhan tolong kami untuk kami bisa memahami mengapa Tuhan menyuruh kami atau meminta kami untuk merayakan Paskah, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami masing-masing, baik teman-teman guest, Kak Rian dan juga Kak Feni, bersama juga dengan Kak Roma sebagai host dan juga hamba-Mu, bersama juga dengan teman-teman kami yang malam ini mengikuti setiap penggalian kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang maha hadir, yang maha mengetahui juga hadir mengetuk pintu hati kami dan juga menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Terpuji nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, malam hari ini kita akan menggali kitab Bilangan ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah belajar kitab Bilangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa atau Nabi Musa gitu ya. Seperti dia menulis 5 kitabnya ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab keempat, kitab Bilangan ini juga ditulis oleh Musa sebelum dia mati saat itu, dan memang dia tidak masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Dia menuliskan kitab Bilangan ini sebagai apa gitu ya, tentang bagaimana bangsa Israel mengembara di padang gurun. Makanya dalam bahasa versi Yunani atau Latinnya biasanya itu disebut sebagai surat, sebagai kitab padang gurun gitu ya, karena banyak berbicara tentang bagaimana pengembaraan bangsa Israel kurang lebih 39 tahun. Sebenarnya lebih dari 40 tahun ya, tapi sekitaran 30 lebih tahun itu terjadi di kitab Bilangan, di mana Musa menuliskan bagaimana kejahatan bangsa Israel, bahkan juga mungkin keluhan-keluhan bangsa Israel. Makanya salah satu ciri khas dari kitab Bilangan ini berisi tentang banyak keluhan-keluhan yang dibicarakan oleh bangsa Israel kepada Musa, dan kaitannya pasti kepada Tuhan gitu ya. Dan di sini juga Musa menuliskan kitab Bilangan ini untuk, namanya juga bilangan gitu ya, untuk mensensus gitu ya, untuk menjumlahkan seluruh anggota-anggota dari bangsa Israel menurut tuanya, menurut kaumnya gitu ya. Makanya di kitab Bilangan ini banyak mencatat hitungan-hitungan yang kadang-kala kalau kita membacanya juga kalau enggak hati-hati bisa ngantuk gitu ya. Tapi pastinya enggak ya, karena ini juga bagian dari firman Tuhan gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Rido? Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya tadi tentang bagaimana orang Israel tuh memberontak begitu, kemudian mereka memiliki keluhan-keluhan terhadap Musa, tapi juga Bilangan ini juga mencatat bagaimana belas kasihan Tuhan dan juga kesabaran Tuhan selama 40 tahun orang Israel ya, atau 30-an sekian tahun itu berjalan mengelilingi gitu ya, atau mereka berjalan di padang pasir, di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Nah, tema-tema yang terdapat dalam kitab Bilangan ini adalah ketaatan dan ketidaktaatan, kemudian penyertaan Allah seperti yang tadi nanti kita akan bahas dalam pasal ini juga ada tiang api dan tiang awan, kemudian kepemimpinan Musa, bagaimana hamba Allah ini yang memimpin bangsa yang begitu besar, yang begitu tegak tengkuk, tapi juga dengan penyataan Tuhan gitu ya. Dia memimpin bangsa ini sampai sekian puluh tahun lamanya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tentang kekudusan Allah sendiri. Dan yang nanti kita akan bahas itu adalah salah satu bentuk juga mengapa Paskah itu juga harus dirayakan ya, karena ada tema-tema khusus ini yang termasuk juga nanti akan dibahas dalam pembahasan kita. Kemudian bagian dari Bilangan pasal 9 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tentang perintah untuk merayakan Paskah bagi bangsa Israel yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah tentang tiang awan dan tiang api, penyataan Tuhan bagi bangsa Israel di padang gurun selama mereka berjalan gitu ya. Kemudian ini juga nanti pasal ini juga membahas tentang persiapan untuk menuju tanah Kanaan dan berfokus pada kesetiaan Allah selama perjalanan mereka itu. Oke, kita akan mulai saja PA malam hari ini gitu ya, Karom ya. Kita akan meminta teman-teman kita ini membaca mungkin dari Kak Rian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kemudian dilanjutkan oleh Kak Feni dari yang 8 sampai ayat yang ke-14. Begitu, silakan Kak Rian. Oke. Berikut saya akan bacakan ya Bilangan 9 ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja,
haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturan haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel untuk merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang 14 bulan itu, pada waktu senja di padang gunung Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Ayat 8-14, lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Oke, nah 14 ayat cukup panjang ya, dan kita akan lihat bersama-sama ayat 1 sampai ayat 14 di langkah yang pertama dulu, yaitu langkah simak. Nanti teman-teman di rumah juga silakan bisa banget untuk merespon, untuk memberikan tanggapan, walaupun Kak Jimri sudah mendahului nih ya, kita padahal baru membaca. Nah, kita akan masuk di langkah simak dulu dengan membaca membaca dengan teliti dan juga menyimak ayat per ayat. Nah, saya akan ke Rian dulu nih. Oh, silakan Kak Yudo dulu. Oke, kalau saya tadi ke Rian ya. Apa perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan di padang gurun Sinai untuk bangsa Israel lakukan? Bisa dilihat dari ayat yang 1 sampai ayat yang keempat. Silakan Rian. Oke, kalau kita lihat dari ayat yang 1 sampai keempat, di situ tuh Tuhan udah memberikan perintah dan ketetapan kalau mereka tuh harus merayakan Paskah. Nah, apa ketetapan itu? Mereka tuh harus merayakannya itu di bulan yang pertama pada tahun yang kedua. Nah, untuk harinya sendiri dikasih tahu kalau mereka tuh harus merayakan pada hari yang ke-14 atau bisa dibilang juga pada minggu kedua. Nah, untuk waktunya sendiri diberitahu kalau mereka tuh harus melakukannya pada waktu senja. Jadi pada hari itulah dan pada bulan itu juga ketetapan dan perintah Tuhan diberikan kepada umat Israel untuk merayakan. Iya, betul. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 3 ini itu yang berbicara adalah Tuhan, gitu ya. Tuhan memberitahukan kepada Musa sebagai juru bicaranya gitu ya, untuk memberitahukan kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka. Karena kita kemarin waktu yang lalu kita dari Keluaran 12 itu juga sedikit mirip gitu ya. Jadi harus merayakan atau melakukan perayaan itu pada hari ke-14 gitu ya. Kalau kemarin di Keluaran itu nyata hari ke-10 mereka memilih anak domba, hari ke-14 mereka menyembelih anak domba kemudian memakannya. Jadi aku juga lihat tadi di sini ada kata merayakan Paskah pada waktunya gitu ya. Jadi sudah ada kayak ketetapannya, sudah ada pakemnya, sudah ada waktu tersendirinya. Jadi mereka sudah harus tahu pada waktunya itulah mereka harus merayakan Paskah. Dan di ayat yang keempat katakan lalu Musa menyuruh orang merayakan Paskah. Jadi seperti biasa Tuhan berkata kepada Musa memberkatakannya kepada umat Israel. Gitu. Silakan Kak Roma.
Oke, jadi nggak boleh sembarangan ya, ini satu perayaan Tuhan, bukan perayaan manusia gitu ya. Makanya dikatakan pada waktunya, dan kalau melihat memang dari Keluaran 12, sekali lagi gitu ya, ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, kita lihat di ayat yang kelima, apakah bangsa Israel melakukan ketetapan Tuhan itu? Kalau tadi dilihat dari ayat 1 sampai 4, ayat 5 apakah mereka melakukannya atau tidak? Silakan, Penny. Ya, terima kasih Kak Roma. Dalam ayat 5 di situ sudah sangat jelas berkata bahwa maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama. Mereka langsung merayakan pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu senja di padang gurun Sinai. Mereka melakukan sesuai dengan ketetapan dan aturan yang ada. Kemudian dikatakan bahwa tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel, sehingga ini memberikan pengertian kepada kita bahwa bagaimana ketaatan dan komitmen bangsa Israel melakukan segala perintah Tuhan, khususnya dalam merayakan hari Paskah. Oke, jadi mereka melakukannya gitu ya. Kalau tadi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang Musa memberikan titah itu kepada bangsa Israel, dan Israel melakukan ketetapan Tuhan ini. Tadi saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Feni ya, kalau bangsa Israel tak melakukannya, padahal mereka itu belum sampai ke tanah Kanaan ya. Posisi mereka itu masih di padang, bisa dikatakan masih di padang gurun Sinai gitu ya, masih dalam kondisi yang tidak stabil, belum nyampe, masih di perjalanan, tetapi dikatakan mereka taat melakukannya, tidak sedikit pun menyimpang gitu ya dari ketetapan Tuhan, karena mereka tahu ini satu perintah yang sudah Tuhan berikan sejak Paskah pertama ketika mereka ada di Mesir sebelum keluar dari Mesir gitu ya, dan ini harus dilakukan tadi dikatakan setiap tahun, ketetapan untuk selama-lamanya kalau di Keluaran 12, dan akhirnya dalam perjalanan ke tanah Kanaan mereka melakukan seperti yang Tuhan tetapkan. Ya, silakan Kak Yud. Ya, di sini ada anomali gitu ya. Nah, siapakah yang tidak dapat merayakan Paskah saat itu dan apa alasannya? Ini bisa dilihat dari ayat yang ke-6 untuk Rian ya. Silakan Kak Rian. Ya, di sini diberitahukan kalau ada beberapa orang yang gak boleh mengikuti Paskah. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang najis, yang menjadi najis karena mayat. Iya. Oke, jadi najis karena mayat gitu ya. Biasanya ini menyentuh mayat gitu, menyentuh mayat atau bersinggungan dengan mayat atau keluarganya ada yang meninggal gitu. Jadi ini sepertinya sudah ada ketentuan, sudah ada hukum gitu ya. Jadi mereka bilang di ayat yang ke-6 ini, Musa bilang di ayat yang ke-6 ini ada berapa orang yang najis oleh karena mayat gitu, bukan oleh karena hal yang lain gitu. Jadi ada kalau kita teman-teman nanti lihat di imamat atau di kitab yang lain gitu ya, ada ketentuan tentang najis karena mayat, najis karena haid, najis karena hal yang lain gitu ya. Tapi di sini dengan jelas sebutkan najis karena mayat, sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Dan yang mereka lakukan adalah mereka menghadap Musa dan Harun gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, itu kata kuncinya tadi ya, mereka menghadap Musa dan Harun gitu ya, karena berita tentang kenajisan ini nggak selesai di situ aja, makanya ada ayat 7 ayat 8 gitu ya terkait permintaan dari orang-orang yang najis. Apa permintaan mereka kepada Musa dan Harun sehubungan dengan hal ini, dan apa jawab Musa? Silakan dari ayat 7 sampai 8 di dalam firman Tuhan. Fani. Terima kasih Kak Roma. Ketika mereka menghadap kepada Musa, ini memberikan pengertian kepada kita bahwa mereka memiliki kesadaran penuh, kesadaran diri di mana mereka najis, sehingga menjadi penghalang bagi mereka untuk merayakan Paskah. Dan juga sekaligus ketika mereka bertanya kepada Musa dan berkata bahwa sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Dan ini memberikan pengertian kepada kita juga bagaimana mereka juga memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam ibadah bersama merayakan Paskah, tetapi karena ada sesuatu yang menghalang karena kenajisan itu, yang bukan secara moral tetapi karena ada ketetapan, sehingga mereka meminta bagaimana supaya
meminta kepada Musa supaya mereka dapat merayakan Paskah itu. Nah, dan Musa pun menjawab kepada mereka, di sini uniknya tunggulah dahulu. Nah, di sini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa frasa ini menunjukkan bagaimana pentingnya mencari kehendak Tuhan sebelum membuat keputusan. Di sini Musa yang sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu, dan ketika menghadapi persoalan yang seperti itu, ia tidak langsung mengambil tindakan sendiri, tetapi bagaimana Musa bertanya kepada Tuhan, mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai persoalan tersebut. Sehingga dapat memberikan pengertian juga kepada kita, bahwa Musa bertanggung jawab menyampaikan perintah Allah kepada umat, bukan perintahnya sendiri, tetapi bagaimana perintah Allah kepada umat, sehingga juga umat boleh dapat melakukan perintah tersebut. Demikian Kak Roma. Amin. Ya, kayaknya sudah lengkap banget ya. Yang pasti di sini kita lihat ini satu kejadian yang khusus dan memang sudah ditetapkan gitu ya. Tetapi kita lihat dua sikap sini yang tadi sudah dijelaskan oleh Feni ya. Sikap orang-orang yang najis ini dikatakan nggak pasrah aja. Oh, kita nggak bisa, ya udah biarin aja, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak merayakan Paskah. Tapi mereka cari alternatif dengan bertanya kepada Musa, adakah cara ya, adakah opsi untuk mereka tetap bisa merayakan Paskah. Dan akhirnya Musa juga nggak dengan, wah aku kan yang pemimpin di sini ya, tak kasih aja masukan menurut pengetahuanku, enggak. Tapi dikatakan jawabannya tunggulah dahulu gitu ya. Ini menarik banget ya, karena sekali lagi Musa menyadari sumber jawaban itu bukan di dia gitu ya, tetapi ada di dalam Tuhan. Dan satu jawaban yang menurutku sangat bijaksana dan penuh sikap yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan gitu, dengan apa yang Musa jawab kepada orang-orang yang najis ini. Ya, silakan Kak Yud. Iya. Sebelumnya untuk Feni, sorry Kak, bisa di mute dulu ya, karena tadi sempat feedback gitu ya. Iya. Iya. Di mute dulu ya. Oke, thank you. Nah, untuk Rian, ketika Musa menyampaikan permintaan dari orang-orang yang tadi itu, apa jawaban dari Tuhan? Ini bisa dilihat dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayatnya, Tuhan sendiri itu tidak mengabaikan atau mengucilkan orang-orang yang dalam tanda kutip najis karena mereka bersentuhan dengan mayat. Nah, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka tetap bisa mengikuti dan merayakan Paskah. Tapi ada ketentuannya. Nah, di sini tuh mereka beritahukan kalau mereka itu harus memakan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Nah, dan makanannya itu nggak boleh ada sisa. Jadi sampai pagi mereka itu harus menghabiskannya, bahkan tidak satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Jadi kayak harus benar-benar habis dimakan. Jadi mereka masih boleh mengikuti asalkan dengan syarat-syarat yang diberikan. Itu ketentuan yang diberikan. Mungkin nambahin sedikit itu di ayat yang ke-11. Kalau tadi dibilang di ayat yang 1 kan pada bulan pertama. Kalau ini dibilang pada bulan yang kedua gitu ya. Jadi mereka diberi jeda. Berbeda dari teman-teman sebangsa mereka yang tahir ya. Yang sudah merayakan Paskah saat itu juga. Mereka bisa langsung merayakan Paskah pada saat yang sudah ditetapkan itu. Tapi kemudian tadi dibilang ada dispensasi ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi Tuhan tidak mengabaikan, betul sekali kata Rian, Tuhan tidak mengabaikan, tidak mengucilkan mereka atau tidak sama sekali gitu, nggak boleh gitu. Karena mereka sebenarnya punya keinginan gitu. Tadi ayat kita lihat sungguh pun karena ini apakah apa yang membuat kami terhalang untuk bisa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan gitu ya. Tapi di situ Tuhan melihat hati mereka pengen sebenarnya. Maka itu ketika ada peraturan, kemudian ada Tuhan juga melihat hati mereka, Tuhan membuat juga jalan buat mereka bisa datang kepada Tuhan gitu. Tapi pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, nah ini lihat ada polanya ya. Hari yang ke-14 pada waktu senja. Jadi sama seperti yang di bulan pertama, hari ke-14 pada waktu senja. Dan ketetapan sama seperti kata Rian tadi. Makan roti tidak beragi, kemudian sayur pahit dan makan sampai habis gitu ya. Dan tidak ada satupun tulang yang boleh dipatahkan. Jadi satu aturan yang sama ditetapkan 2 kali untuk orang yang dalam masa tidak tahir atau najis ini gitu ya. Oke, silakan Kak Roma untuk selanjutnya. Iya, jadi ada kasih dan juga keadilan Tuhan di sini nampak ya. Keadilannya
Dia kasih waktu kompensasi 1 bulan, tapi kasihnya mereka tetap bisa rayakan Paskah. Walaupun pada akhirnya nggak bareng-bareng ya dengan keluarganya gitu, tetapi mereka tetap bisa merayakan Paskah sebulan setelahnya itu. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13, apa hukuman yang Tuhan berikan bagi mereka yang tidak merayakan Paskah? Ini sekarang bagi mereka yang nggak merayakan Paskah dan mengapa dari ayat yang ke-13. Silakan, Feni. Ya, terima kasih Kak Roma. Ya, apa hukuman yang Tuhan berikan bagi mereka yang tidak merayakan Paskah? Pada ayat yang ke-13, ternyata di situ juga Tuhan bukan hanya memberikan jawaban kepada Musa untuk bagi orang yang ada kasusnya, kemudian orang juga yang dalam perjalanan, tetapi ada juga yang Tuhan berikan jawaban di mana ada orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tapi lalai merayakan Paskah. Orang yang tidak najis di sini menunjukkan bahwa orang yang tahir secara ketetapan agama, dan kemudian juga yang tidak sedang dalam perjalanan, itu menyiratkan bahwa orang tersebut tidak memiliki alasan yang sah untuk tidak merayakan Paskah, tetapi mereka lalai merayakan Paskah. Nah, di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa mereka dengan sengaja atau mereka tidak mau memperhatikan hari-hari penting atau ketetapan yang Tuhan telah berikan. Nah, sehingga Tuhan berkata bahwa orang-orang yang seperti itu, yang pertama ia harus dipisahkan dari umatnya. Dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata karat yang berarti dipotong, dipisahkan. Nah, dipisahkan ini menandakan konsekuensi yang berat atau sering diartikan sebagai pengucilan. Jadi ketika orang Israel dengan sengaja melupakan atau dengan sengaja tidak bertanggung jawab, tidak melakukan perayaan Paskah atau ketetapan Paskah, maka mereka akan dikucilkan atau bahkan bisa sampai dibuang dari bangsanya. Dan kemudian hukuman yang kedua yaitu bahwa akan menanggung akibat dosanya. Frasa ini memberikan pengertian bahwa mereka bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Gitu, Kak. Oke, iya, jadi feedback ya. Ya, mungkin bisa di-mute dulu untuk Feni. Oke, jadi udah lengkap sih Feni katakan ya bahwa dari semua alasan-alasan yang Feni sebutkan tadi menurut ayat 13 memang benar gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak merayakan Paskah, apalagi di sini dengan sengaja ya mereka nggak merayakan Paskah gitu ya. Ini bukan tradisi mereka gitu. Ini tradisi yang Tuhan tetapkan sejak Keluaran 12 gitu. Jadi harus mereka lakukan, jangan sampai lalai gitu ya. Karena ketika mereka nggak lakukan, mereka menolak apa yang sudah Tuhan lakukan dalam menyelamatkan mereka dari tanah Mesir yang harus mereka ingat setiap tahunnya gitu. Silakan Kak Yud. Oke. Kalau tadi kita ngomongin tentang orang-orang Israel, sekarang kita ngomongin tentang orang asing yang menetap di antara orang Israel. Bagaimana dengan orang asing yang telah menetap bersama bangsa Israel? Jadi siapa saja yang harus melakukan ketetapan Tuhan untuk perayaan Paskah? Kita lihat dari ayat yang ke-14. Ini untuk Ria. Silakan Ria. Ya, jadi kalau dari ayat 14, Tuhan sendiri tuh memberikan kesempatan agar orang-orang lain, orang-orang asing itu juga bisa ikut merayakan Paskah. Jadi tidak secara eksklusif untuk orang Israel saja, tapi semua orang yang ingin merayakan dan memiliki keinginan, mereka tuh bisa mengikuti dengan ketetapan dan peraturan Paskah yang telah diberikan. Siapa saja? Bagaimana? Ya. Siapa saja, untuk semua orang, untuk siapapun yang ingin, dari ras yang berbeda, dari suku yang berbeda, mungkin dari asal mereka yang berbeda, siapa saja boleh merayakan Paskah. Oke. Jadi di sini ada itu ya, ada undangan juga atau ada ketetapan juga bagi orang non Israel juga gitu ya. Orang non Israel di ayat 14 dibilang, apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, nah ketetapannya sama persis seperti orang Israel. Jadi mereka harus melakukannya dengan segala ketetapan dan peraturan Paskah. Di akhir dari ayat ini dibilang satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Jadi ini benar-benar satu ketetapan, sekali lagi bukan ketetapan yang dibuat oleh Musa, bukan ketetapan yang dibuat oleh manusia, tapi ada ketetapan yang dibuat oleh Allah sendiri gitu ya untuk merayakan Paskah. Jadi bukan hanya orang Israel saja yang diperintahkan untuk mengingat tentang Paskah, karena tadi juga di kata yang di ayat 13 tadi, selain kata lenyapkan ada juga kata lalai. Lalai itu berarti itu
berhenti atau tidak melakukan lagi atau tidak mengingat gitu ya. Jadi di sini orang yang ingin mengingat tentang Paskah, mereka juga boleh melakukannya, tetapi melalui ketetapan yang harus juga berlaku seperti orang Israel. Nah, tadi aku sempat cari sih orang yang orang asing ini orang apa gitu ya. Ternyata di Keluaran 12:38 sebutkan ada banyak orang dari berbagai bangsa ikut dengan mereka. Jadi orang-orang yang bukan keturunan dari Abraham itu juga ikut bersama-sama dengan orang Israel keluar dari Mesir gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian analisa, di mana kita akan meneliti lebih dalam teks tadi dan juga kita akan menggali gitu ya, lebih dalam dari sekadar menyimak gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, kalau di ayat yang awal tadi ya, kita sudah sedikit dengar tadi tentang pada waktunya, frasa itu ya. Nah, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Apa sih arti kata pada waktunya kalau dilihat dari akar katanya? Silakan, Feni. Ya, terima kasih Kak Roma. Dalam bahasa Ibrani-nya akar katanya itu moed, yang berarti waktu yang ditentukan, pertemuan, perkumpulan, dan kata ini juga merujuk pada waktu atau tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan juga kata ini seringkali digunakan dalam konteks perayaan suci, pertemuan keagamaan, atau pertemuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Demikian Kak Roma. Ya, kalau dikhususkan ke makna bilangan pasal 9 ini, apa nih arti pada waktunya? Ya, lebih khususnya untuk pada pasal 9 ini bahwa Tuhan telah menetapkan atau ketetapan Tuhan untuk supaya bangsa Israel merayakan Paskah dan mendekatkan waktu yang kudus dalam kehidupan mereka. Oh, oke. Ya, jadi setuju tadi ya dengan akar kata yang disampaikan oleh Feni ya, yang sudah ditetapkan sesuai dalam perintah Tuhan, dalam peristiwa keagamaan dan berbagai jenisnya yang lainnya. Tapi kalau balik lagi ke bilangan pasal yang ke-9 khususnya ya 2 sampai ayat 3 tadi, sudah jelas sekali ya pada waktunya, artinya di sana pada hari ke-14 bulan pertama atau dalam bulan Nisan, dalam bulannya bangsa Israel, dan pada waktu senja tap itu waktunya gitu ya, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh pagi hari, nggak boleh hari yang ke-13, nggak boleh juga pada bulan yang kedua gitu ya, harus di bulan pertama 14 Nisan dan pada waktu senja dengan memakan sayur pahit, dengan nanti memaknai Paskah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada waktu yang dimaksudkan di sini ya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan di Keluaran 12 ketika mereka melakukan Paskah pertama, atau Alkitab minggu lalu kita sudah pelajari ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, dan itulah tanda yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk merayakan ketetapan Tuhan, yaitu hari penyelamatan atau hari pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir gitu ya. Jadi sekali lagi Paskah pada waktunya ini artinya tetap sesuai dengan apa yang Tuhan pertama kali katakan gitu ya. Jangan menyimpang, jangan dibuat bulannya sendiri atau dibuat tanggalnya sendiri, tetapi sesuai dengan undang-undangnya Tuhan kayak gitu. Ya, silakan Kak Yud. Teman-teman di rumah, kita encourage juga bisa untuk menanggapi ya. Bisa memberikan respon, tanggapan, pertanyaan apapun sehubungan dengan 14 ayat ini. Oke. Oke, tadi kita bicara juga tentang hukum ya, hukum yang menjadi dasar bagaimana orang-orang ini menjadi dikatakan najis gitu ya. Nah, untuk Rian, atas dasar hukum manakah orang Israel dikatakan najis oleh karena mayat? Ini bisa dilihat dari Imamat 21 ayat 1-3. Silakan Rian. Ya, kalau kita lihat dari Imamat ayat pasal 21 ayat 1-3, itu dikatakan kalau orang-orang najis itu adalah orang-orang yang bersentuhan dengan mayat selain daripada kerabat-kerabat mereka, seperti ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, jadi dari sini dikatakan jadi kalau najisnya itu ketika kita bersentuhan dengan selain kerabat. Sebenarnya kalau di luar dari kitab Imamat, di bilangan 19 ayat 11 juga dikatakan kalau orang yang kena keberat mayat, ia najis 7 hari lamanya. Jadi tidak hanya sekedar najis, ada waktunya juga, waktu di mana mereka dan tanda kutip najis, dan kapan waktu mereka juga harus untuk mengkuduskan diri mereka lagi, seperti itu. Iya, betul sekali.
Jadi bukan hanya sekadar langsung dibilang najis gitu ya karena mayat, tapi juga ada peraturannya yang memang mereka untuk sementara waktu tidak bisa mengikuti peribadatan dalam kumpulan jemaat gitu ya. Tapi tetap ada waktu yang mereka bisa keluar dari kenajisan itu, mereka menjadi tahir kembali. Kalau tadi dibilang oleh Rian, di bilangan 19 tadi dibilang bahwa orang itu najis 7 hari lamanya. Kemudian dia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Nah, tapi juga kalau dia bilang, tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Jadi memang hukum najis tidak najis karena mayat ini nih juga ada penangkalnya, tanda kutip ya. Nah, itu juga berasal dari diri orangnya sendiri. Jadi kalau dibilang tadi dia harus mencuci pada hari yang ketiga, dan kalau dia tidak mencuci, dia tetap najis gitu sampai tetap najis pada hari yang ketujuh. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau orang-orang tadi itu mereka pengen untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di hari Paskah itu, mereka juga harus mengingat bahwa mereka harus mempersiapkan diri lah untuk bisa kembali tahir dan masuk dalam peribadatan dengan jemaat gitu ya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, saya bacakan dulu ini tanggapan dari Jimli, sudah banyak nih. Kitab Bilangan merupakan kitab yang berisikan sejarah bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan. Paskah sendiri dalam kitab PL merupakan sejarah di mana keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan ke dalam perjanjian, yaitu tanah Kanaan atau Palestina. Menurut saya, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, berarti orang Israel harus merayakan Paskah sesuai dengan peraturan dan ketetapan dari Tuhan, baik itu pagi, malam, dan sore. Ya, mungkin yang bagian pagi, malam, sore tidak sepenuhnya ya, karena sudah ditetapkan itu pada waktu senja. Dan pada waktunya berbicara tentang keadaan yang sama seperti waktu atau ketetapan yang dari Tuhan bisa dijalankan. Oke. Kita akan lanjutkan di bagian analisa yang ketiga. Siapakah yang disebut? Walaupun tadi mungkin sedikit saja ya, tapi bisa diperdalam lagi. Siapakah yang disebut orang asing di antara bangsa Israel dari Bilangan 9 ini? Silakan, Feni. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya orang asing ini dalam bahasa Ibrani-nya yaitu ger, yang memiliki arti pendatang, penumpang, atau perantauan. Istilah ger ini merujuk pada orang non pribumi yang tinggal sementara atau bahkan permanen di antara orang Israel. Kemudian istilah ger ini juga merujuk pada seseorang yang awalnya bukan bagian dari komunitas Israel, tetapi tinggal di antara mereka dan mencari perlindungan atau kehidupan yang baru. Maka seringkali istilah ger ini merujuk kepada orang perantauan atau orang pendatang yang karena kesulitan ekonomi, kelaparan atau konflik sehingga datang ke tempat yang lain. Dan mengenai akan orang asing ini, hukum Musa memberikan petunjuk khusus tentang bagaimana orang Israel harus memperlakukan orang asing ini, di mana mereka harus menekankan keadilan, kasih sayang, dan terbuka. Mereka harus diperlakukan dengan adil dan diikutsertakan dalam ketaatan beragama dan kehidupan bermasyarakat. Dan terkait dengan perayaan Paskah, memberikan pengertian kepada kita bahwa Paskah itu bukan hanya sekedar perayaan kita pribadi atau perayaan satu umat komunitas, tetapi bagaimana Paskah itu termasuk orang asing yang telah bersama-sama dengan mereka harus merayakan Paskah, karena ini juga memberikan arti bahwa Allah mementingkan kesatuan umat, gitu Kak. Oke, iya. Jadi orang asing di sini cukup beragam ya maksudnya ya, bukan berarti siapa saja gitu ya. Ayo ikut Paskah gitu ya, tetapi dikatakan orang asing mereka yang memang sudah tinggal di antara Israel, yang tadi juga salah satunya ikut dari dalam perjalanan atau eksodus gitu ya, keluar dari Mesir, atau orang-orang yang tadi yang secara ekonomi lemah yang disebutkan Fendi dan sebagainya gitu ya, ataupun mungkin orang yang menyembah Allahnya Israel gitu ya, yang sudah masuk dalam peribadahan Israel gitu ya, dan mereka dikatakan ada hukumnya sendiri ketika mereka itu juga mau mendapatkan kesempatan untuk mengenal Allah bangsa Israel, dan mereka diperbolehkan untuk mengikuti Paskah gitu ya. Jadi jelas sih dari apa yang tadi Feni katakan, satu tipologi juga ya tentang bagaimana rencana keselamatan yang lebih universal juga yang dilakukan oleh Tuhan saat itu kepada bangsa Israel dan orang asing.
ataupun mungkin dikatakan orang kafir kalau dalam versinya Israel, tetapi pada akhirnya juga berlaku untuk semua orang ketika di perjanjian baru. Ya, silakan Kak Yud. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar nih dari bagian 1 dan bagian 2. Dan kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kalau tadi kita banyak data, banyak informasi gitu ya. Sekarang kita akan menyimpulkan semua informasi-informasi itu dalam kesimpulan kita dari yang pekan yang akan kita bahas gitu ya. Oke, untuk Rian, silakan simpulkan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ketetapan Paskah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Silakan Rian. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama-tama, di ayat 1 sendiri, kita bisa menyimpulkan kebaikan Allah, di mana Allah sendiri, Tuhan sendiri mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana Tuhan sendiri menyertai selama kaburan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah, jadi kita dapat mereka dapat merasakan dan kita dapat merasakan dari apa yang kita baca seberapa besar kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ketaatan total. Kita harus dari ketetapan yang telah diberikan, bangsa Israel itu harus taat dan sepenuhnya patuh terhadap ketetapan yang diberikan. Nggak bisa ngomong ketika Tuhan ngomong A, mereka nggak bisa ngomong B, C, D. Mereka akan tetap melakukan A. Jadi mereka harus taat sama apa yang Tuhan tetapkan. Dan yang ketiga itu mereka itu harus bisa disiplin. Disiplin dalam arti dari hari-hari yang telah diberikan, bulan yang diberikan, waktu yang diberikan, mereka kan harus bisa mengikuti sesuai dengan waktu-waktu yang telah diberikan. Jadi mereka nggak bisa asal nunggu mungkin 1 jam kemudian, 1 hari kemudian. Jadi mereka harus disiplin terhadap diri mereka sendiri, terhadap waktu yang telah diberikan. Nah, yang keempat itu adalah pentingnya menjaga kekudusan, di mana mereka sendiri harus menjaga kekudusan mereka. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang najis. Mereka tidak boleh dalam kutip najis ketika mereka ingin merayakan berhadapan langsung merayakan Paskah untuk merayakan ibadat Tuhan itu. Jadi mereka tuh harus tetap dalam keadaan yang suci dan keadaan yang kudus, seperti itu. Ya, betul sekali gitu ya, karena ini adalah satu peristiwa gitu ya, menunjukkan siapa Allah di antara mereka gitu ya. Kalau kita baca dari Keluaran gitu, begitu besar perbuatan Tuhan untuk membawa bangsa yang tegar tengkuk ini ya, yang kita ngelihat begitu banyak. Kalau kita lihat tuh kayaknya kita ngelihat keburukannya mulu gitu. Jadi aku begini, orang yang begitu gitu. Tapi kita juga mesti melihat di balik itu ada Allah yang menopang mereka, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih kasih setia, Allah yang sabar, bahkan Allah yang menunjukkan dirinya tuh worthy gitu, worthy untuk disembah, worthy untuk menjadi Allah mereka, dan juga memberikan kepada mereka kasih karunia dan juga kesempatan. Kalau tadi dibilang ya di ayat yang kita lihat tadi, bahkan untuk orang yang najis pun dikasih kesempatan kedua untuk mereka bisa dapat mengikuti peribadatan dalam jemaat Israel. Oke. Sorry, satu hal yang saya dapetin waktu menggali ini ya. Berarti kita melihat Natal dan Paskah itu agak sedikit twisted gitu ya kalau aku yang lihatnya. Karena di sini ada begitu banyak peraturan-peraturan dan juga keseriusan Tuhan dalam perayaan Paskah ini. Nggak boleh najis, nggak boleh ini dan itu, nggak boleh lalai dan sebagainya gitu. Dan kita sepertinya harus belajar untuk mengubah mindset kita terhadap masalah Paskah ini. Oke, silakan Roman. Ya, ini tanggapan dari Nehemia ya. Sebelum kita lanjut, masih berkaitan dengan PA minggu lalu. Paskah ini adalah salah satu perayaan yang sangat sakral, yang sangat tercatat di Alkitab. Tata cara sangat terperinci sekali, dan perintah dan ketetapan Allah tidak bisa dinegosiasi. Ya, setuju sekali ya. Kalau Tuhan bilang A, lakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, makanya berkaitan dengan ketetapan itu, mengapa ketetapan itu berlaku bagi semua orang yang tinggal di Israel tanpa terkecuali? Silakan Feni. Ya,
Mengapa ketetapan itu berlaku bagi semua orang yang tinggal di Israel tanpa terkecuali? Di sini saya melihat bahwa bagaimana perhatian Tuhan terhadap kaum terpinggirkan dan panggilannya bagi Israel, di mana bangsa Israel harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, bahwa di mana Allah mementingkan kesatuan umat dan Paskah bukan hanya sekedar perayaan pribadi atau komunitas orang percaya saja, tetapi termasuk orang asing yang telah bersama-sama dengan bangsa Israel saat itu harus merayakan Paskah sesuai dengan ketetapan dan aturan yang sudah ada, gitu Kak. Iya, jadi kenapa mereka harus melakukannya itu dan berlaku ya nggak sebagian orang saja, tetapi semua gitu ya, karena Allah mau ya pemeliharaan di umat itu tetap terjalin gitu sebagai satu kesatuan, bahwa mereka adalah umat Allah, bahwa mereka adalah umat yang dipilih Allah. Bahkan dari umat yang dipilih Allah pun ada orang asing yang akhirnya dicangkokkan dalam tanda kutip gitu ya, dan mereka juga ikut dalam persekutuan umat Tuhan gitu ya. Bahkan dikatakan dengan berlakunya semua ketetapan tentang Paskah ini membuat mereka bisa menikmati satu waktu untuk bersyukur gitu ya. Karena ini kan satu waktu momen gitu ya, mengingat sejarah untuk mereka. Sebenarnya hari Paskah itu apa sih setiap tahun yang mereka lakukan? Itu sebenarnya satu hari ucapan syukur gitu ya, karena mereka di dalam nenek moyang mereka sudah dibebaskan gitu ya dari satu perbudakan yang ratusan tahun tidak selesai gitu ya, tetapi Allah menjanjikan mereka tanah Kanaan dan mereka keluar gitu ya, dan mereka ditolong oleh Allah sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini satu hari raya ucapan syukur, hari raya penyelamatan, hari raya hari raya bahagia gitu ya, karena Allah bisa menyelamatkan bangsanya gitu ya. Dan ketika mereka lakukan itu secara bersama-sama ya, umat ini adalah umat pilihan Allah, dan mereka juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu ya di dalam persekutuan gitu. Ya, silakan Kak Yu. Oke, kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu bagian diskusi. Kita akan mendiskusikan ya, kita boleh sharing ini apapun yang kita pikirkan tentang Paskah gitu ya. Apa tanggapan Rian tentang hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada mereka yang tidak merayakan Paskah? Kejam kan Tuhan? Nah, dari Rian nanti bisa mungkin ke Kak Feni. Silakan Rian. Oke, dari saya sendiri, saya coba ngambil dari dua perspektif yang berbeda ya. Jadi kalau kita ngomong dari perspektif manusia sendiri, tanpa melibatkan agama, tanpa melibatkan Tuhan, sebenarnya kalau kita mikir kejam nggak? Itu agak kejam. Sebenarnya cukup kejam karena satu perayaan, karena satu tradisi, dia tuh jadi dikucilkan, jadi dibuang. Jadi itu sebenarnya adalah suatu hukuman yang cukup kejam. Nah, tapi kalau kita mengingat lagi dengan sifatnya Tuhan, sifat Tuhan yang kudus, yang suci, di mana Tuhan itu juga sudah adil, Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapannya sebelumnya. Nah, maka itu sebenarnya bukanlah hal yang kejam. Karena mengingat sifat kudus itu sendiri, artinya kan kudus itu sendiri sudah suci, tidak bercela. Ketika umatnya, bangsa Israel melakukan perbuatan yang melanggar, otomatis itu saja sama saja dengan menajiskan, mengotorkan sesuatu yang seharusnya suci sendiri itu sendiri. Makanya dari itu hukumannya itu sudah diberikan. Maka itu ketika mereka melanggar, mereka tuh harus menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, konsekuensi itu sendiri yang Tuhan telah tetapkan. Jadi apakah kejam? Kalau kita secara keseluruhan itu sebenarnya tidak kejam. Itu emang konsekuensi dari tindakan mereka itu sendiri. Iya. Apakah kami ini setuju dengan Rian? Ya, baik Kak Yudo, ya saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Kak Rian, bahwa dalam perspektif manusia, kadang kita akan berpikir bahwa, oh kayaknya Tuhan ini, kalau kita melihat dia kejam, bagaimana kita mengatakan dia kasih, tetapi dalam tindakannya dia juga kejam. Nah, tetapi kalau kita melihat, Tuhan tidak akan memberikan konsekuensi tanpa peringatan terlebih dahulu. Ia juga kasih, tetapi ia juga akan adil. Dan ia juga tidak akan melakukan sesuatu kalau ia tidak memperingati terlebih dahulu.
peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan dalam sebelum merayakan Paskah semuanya sudah diberikan oleh Tuhan supaya mereka tidak najis, dan bahkan ketika mereka sendiri melupakannya, itu berarti juga menunjukkan bahwa mereka sendiri juga yang telah menolak Allah untuk mengingat bagaimana karya keselamatan yang dikerjakan bagi mereka gitu. Iya, kalau aku tadi lihat juga pembahasan yang tadi ya, ada karat gitu ya. Ada yang bilang dilenyapkan tuh dibunuh atau dihukum mati, tapi ada juga yang bilang karat itu artinya dipisahkan, dikucilkan, dipotong dari jemaah gitu ya, atau dari umat Allah gitu ya. Dan aku pikir satu hal yang ironis sebenarnya gitu, ketika mereka memilih untuk tidak melakukan atau merayakan Paskah, sebenarnya mereka memilih untuk tidak mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Dan itu biasanya dan itu sebenarnya adalah sifat dari orang yang di luar komunitas Israel gitu ya. Maka itu ketika karat dilakukan, berarti mereka dibawa keluar atau dipotong atau dijadikan orang asing gitu ya, dari jemaat Tuhan. Gitu. Mereka terputus dari jemaat Tuhan dan tidak lagi terhitung sebagai orang Israel gitu ya. Nah, aku pikir juga satu hal yang perlu pelajari sifat Tuhan di bilangan pasal 9 ini adalah bagaimana Tuhan sendiri itu yang memerintahkan ini untuk dirayakan gitu, dan orang yang benar dengan sadar diri untuk tidak melakukannya berarti dia menantang Tuhan yang hidup gitu, Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan yang membawa mereka keluar dari laut ya, membelah lautan, Tuhan yang melindungi mereka dari banyak hal yang mereka alami di padang gurun. Ketika mereka bukan lupa sih, lalai dan tidak mau melakukan itu, berarti dengan sengaja mereka memberontak terhadap Tuhan, dan ya merasa hukumannya sudah cukup berat gitu ya, atau berat bisa dilihat dari tindakan mereka sendiri. Kak Roma, ada tambahan Kak Roma? Iya, ini seringkali juga jadi satu pergumulan ya untuk orang-orang yang melihat Perjanjian Lama itu isinya Tuhan kejam semua, Perjanjian Baru isinya Tuhan kasih semua gitu ya. Dan kalau kita lihat seakan-akan kayak oh iya ya isinya hukuman Tuhan semua di PL nih, di PB baru kasih Tuhan, enggak gitu. Kalau kita pisahkan kayak gitu ya jadinya kelihatan sekali di PL Tuhan kayak nggak menunjukkan kasihnya, hanya hukuman gitu ya. Makanya kalau pertanyaannya Tuhan kejam, sebenarnya yang kejam manusia bukan Tuhan gitu. Tuhan sih setia aja sama firman-Nya gitu, yang pada awalnya dia yang perintahkan kok, dia yang memberikan satu tanda, dia yang memberikan satu perintah untuk lakukan itu gitu, dan harusnya mereka lakukan. Dan kalau mereka nggak lakukan, yang kejam manusia. Tuhan udah kasih karunia, Tuhan udah kasih belas kasih, tapi manusia nggak lakukan, berarti manusianya yang kejam bukan Tuhannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita susah melihat kebaikan-kebaikan atau kasih Tuhan karena terlalu pemikiran kita sudah terlalu dibutakan oleh Tuhan yang akan menghukum gitu ya. Jadinya kita nggak bisa melihat besarnya kasih Tuhan di balik itu semua. Bahkan kalau pertanyaannya kejamkah Tuhan, menurutku di sini sama sekali enggak. Tuhan tetap setia aja sama firman-Nya gitu. Kalaupun ada hukuman itu karena manusianya yang lalai gitu ya. Bahkan dikatakan ada pertobatan pada orang-orang najis gitu ya. Bahkan di sini sebenarnya kasih Tuhan itu luber-luber, kita lihat ya, bukan hanya orang najis nggak bisa ikut Paskah, tapi sebulan lagi bisa lagi gitu ya. Jadi aku melihat kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu nyata di sini ya. Kalau dibilang kejam bagiku ya dia sesuai sama firman-Nya aja, sifatnya emang kayak gitu ya, kasih dan adil gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya. Apa relevansi ketetapan Paskah ini bagi kita yang hidup pada era digital ini? Ada relevansinya nggak teman-teman? Saya mau tanya dulu nih dari Feni. Dari saya, Kak? Ya. Ya, kalau dari saya relevansi ketetapan Paskah bagi kita yang hidup di era digital ini, bagi saya mengajarkan bahwa ketetapan Paskah ini sebagai pengingat akan keselamatan dan kesetiaan perjanjian Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang telah ditebus, dibebaskan dari perbudakan, kemudian dibawa ke tanah perjanjian, demikian juga dengan kita ditebus, dibebaskan dari budak dosa yang oleh darah Kristus yang menjadi korban yang sempurna dan tak bercela sebagai penebusan kita, sebagai penebusan umat manusia. Dan ketika kita ketetapan Paskah ini juga mengajarkan bagaimana kita berlaku taat dan setia terhadap ketetapannya Tuhan, gitu kan. Oke. Kalau menurut
Menurut Rian bagaimana setelah belajar malam ini? Ada nggak relevansinya untuk kita sekarang ini? Kalau dariku sendiri sebenarnya aku cukup setuju sama yang Fen katakan, tapi mungkin dari aku sendiri pribadi itu lebih mengajarkan tentang harus menjaga kekudusan kita. Kekudusan dalam arti kita harus bisa menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita. Jadi kita tidak boleh melakukan atau bahkan memikirkan hal-hal yang sudah bisa menajiskan diri kita sendiri. Jadi itu harus lebih menjaga kekudusan seperti itu. Dariku seperti itu. Oke, jadi dari 14 ayat yang kita pelajari ini banyak sebenarnya, banyak banget relevansi yang bisa kita lakukan di masa yang digital sekarang ini ya. Ini ada tanggapan juga saya bacakan secara cepat ya dari Nehemia. Jadi satu tantangan baik zaman PL maupun era modern sekarang adalah bagaimana ikut dan taat perintah Allah walaupun seringkali aneh dan membingungkan versi sudut pandang manusia. Banyak sekali tanggapan. Nehemia tadi menanggapi kejam tidaknya tergantung sudut pandang. Intinya adalah kasih dan keadilan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Dari Jimbis juga tanggapan saya terhadap hukum yang Tuhan jatuhkan, tidak merayakan Paskah, saya setuju ibaratnya seorang petugas kelas yang lalai dalam menjalankan. Dari Jimbis lagi menjalankan tugasnya dengan baik pasti akan menerima hukuman yang berat. Demikian pula dengan ini agak lucu ya. Demikian pula dengan Tuhan terhadap orang selain bisa dikatakan Tuhan itu kejam. Saya rasa tidak kejam. Tuhan itu adil dan setia menepati janjinya atau hukuman yang sudah dijalankannya. Relevansinya membahas melewati masa Paskah berbicara tentang keadaan manusia yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun ya. Oke, silakan Tayun. Ya, kita akan masuk ke dalam aplikasi ya di bagian terakhir dari PA malam hari ini. Aplikasi ini aplikasi yang konkret ya teman-teman ya, bukannya abstrak gitu ya. Untuk Kak Rian dulu gitu, apa langkah konkret yang akan Kakak lakukan untuk menghargai perayaan Paskah pada tahun ini? Silakan Kak. Langkah konkretnya tentu pertama-tama pasti ikut merayakan Paskah ya. Nggak mungkin kita merayakan Paskah kita tidak merayakan Paskah itu sendiri. Jadi langkah pertamanya adalah ikut merayakan Paskah. Nah, dan bagaimana secara berproses kita mengikuti Paskahnya, kita harus tetap menjaga tindakan, menjaga kekudusan kita. Lalu juga kita harus tetap taat sama apa yang Tuhan perintahkan, dan kita juga dari kalau berdasarkan bilangan sendiri, kita juga harus bisa menerima orang-orang di sekitar kita yang emang mau untuk merayakan Paskah. Dariku langkah konkretnya seperti itu. Ya, oke. Kak Feni, silakan. Ya, dari saya langkah konkretnya tidak jauh berbeda dari Karian. Yang pertama tentu pasti merayakan Paskah, kemudian yang kedua mungkin cara berpikirnya. Kalau kemarin-kemarin merayakan Paskah mungkin hanya sekedar perayaan semata yang tiap tahunnya yang kita peringati, kemudian nanti lagi ke dalam kehidupan sehari-hari menjalankan kehidupan yang sama dan tidak menjaga kekudusan hidup. Nah, tetapi bagaimana dalam PA pada malam hari ini mengajarkan kepada saya bagaimana Paskah itu benar suatu ungkapan syukur kita, bagaimana Allah telah menyelamatkan kita, menebus kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus hidup di dalam kasih dan taat akan perintah dan ketetapan Tuhan. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Kak Roma sendiri mungkin ada aplikasi yang mau di-share-kan? Iya, kalau merayakan Paskah udah pasti. Cuma cara merayakan Paskahnya kan seperti apa gitu. Menurutku tiap tahun unik karena tiap tahun pasti belajar tentang Paskah. Walaupun dari pasal-pasal yang beda atau mungkin dari penggalian yang berbeda lagi gitu ya. Tapi bersyukurnya tahun ini belajar Paskahnya dari PL gitu ya. Maksudnya melihat sejarah gitu ya. Mungkin aplikasiku juga pasti akan mendalami lagi tentang sejarah Paskah dari Perjanjian Lama itu sendiri, supaya juga bisa lebih berhati-hati lagi dalam merayakan Lent atau masa Prapaskah yang sekarang sedang dijalani juga. Terus yang berikutnya mungkin karena kalau tahun lalu aku beberapa kali juga share gitu ya konten-konten terkait Paskah yang aku dapatkan gitu ya. Mungkin tahun ini juga kontennya aku akan bagikan lagi beberapa konten-konten yang biblikal yang kiranya bisa juga menolong teman-teman digitalku untuk bisa apa ya istilahnya merayakan Paskah. Itu sih mungkin dari aku. Kalau Kak Yudo? Ya, aku kok tadi ngelihat ya perbedaan antara sudut pandang terhadap Paskah dan juga Natal gitu ya.
kalau Natal biasanya jor-joran gitu ya, biasanya itu satu hal yang dinantikan gitu. Tapi Paskah seperti kayak kurang diminati gitu ya. Tapi di sini tadi aku belajar bahwa ketika Paskah itu ditetapkan oleh Tuhan, bahkan itu jadi satu hal yang harus dirayakan gitu ya. Karena itu juga kayak tadi Kak Feni juga sempat sebutkan gitu bahwa itu bukan lagi kita merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tapi kita merayakan bagaimana Tuhan dengan kasih karunia memberikan Yesus Kristus bagi kita untuk kita bisa keluar dari kerajaan kegelapan menuju ke terang gitu ya. Dan ketika saya memikirkan itu dan membandingkan dengan orang yang tidak mau merayakan Paskah gitu ya, saya orang Kristen, saya sudah tahu Tuhan seperti ini dan itu, tapi saya tidak merayakan Paskah dan tidak memperingatinya dengan hati yang kudus dan sebagainya, itu berarti saya menentang Tuhan dengan sengaja, dengan kesadaran penuh bahwa saya tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Jadi ya kali ini mungkin tahun ini harus belajar untuk lebih menghayati Paskah dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Yudo, terima kasih Feni, Rian untuk semangat Paskah dari Bilangan 9 yang sudah dibagikan hari ini ya, malam hari ini. Dan teman-teman di rumah, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti Kak Jimbris, Nehemia, dan teman-teman lain yang mungkin tidak bisa berkomentar karena menikmati atau mungkin juga sangat menghayati dalam penggalian 1 jam hari ini. Kiranya boleh diberkati semua dan selamat menjalani masa Lent kita ya, masa Prapaskah kita dengan penghayatan yang benar kepada Tuhan. Dan kita akan akhiri PA kita hari ini dalam doa. Silakan Feni bisa menutup dalam doa. Ya, baik Kak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Satu lagi pembelajaran kami mengenai kebenaran akan Paskah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam Engkau karya keselamatanmu ya Bapa. Bagaimana kasih-Mu Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh dapat beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, biarlah di momen Paskah ini Bapa, dalam perayaan ini bukan hanya sekedar perayaan yang akan kami laksanakan tiap tahunnya, tetapi bagaimana kami dapat betul-betul mengingat bagaimana pengorbanan kasih Kristus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Kak Yudo dan juga Kak Roma yang sudah menjadi host pada malam hari ini, bahkan Karian juga yang sudah menjadi kuis, bahkan hamba Tuhan kami serahkan pelayanan ini di tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau terus memberkati kami, menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati nanti kegiatan program selanjutnya Bapa. Biarlah Engkau yang melancarkan segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kami menginfokan bahwa minggu depan masih di tema persiapan Paskah, kita masih ketemu dan kita move ke perjanjian baru ya, dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 terkait Kristus pengantara perjanjian yang baru ya. Kita akan lihat bagaimana hubungannya ya, dari apa yang sudah kita pelajari di PL lanjut ke PB gitu ya. Silakan teman-teman hadir tanggal 17 jam yang sama 19.30 sampai selesai. Pastinya dengan guest-guest yang lainnya. Dan kalau teman-teman ingin seperti Feni dan juga Rian, silakan DM saja Ayo PA, nggak usah malu. Teman-teman berani saja untuk belajar, bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan.